Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Haleluya, puji Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena kebaikan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 3 Januari 2021. Mengucap syukur karena kita telah dipindahkan dari tahun 2020 dan kita sekarang memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari saja kita akan membacakan firman Tuhan yang saya akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Semua orang dalam dunia ini pasti mati. Orang yang percaya Tuhan Yesus, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun pasti mati. Mati bukan pilihan, tapi hidup adalah pilihan. Sekali lagi, mati bukan pilihan, tetapi hidup adalah sebuah pilihan. Dalam teks yang baru saja kita baca di sini adalah ungkapan daripada Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Dalam tahun yang baru, tahun yang diberkati, tahun yang dimana kita melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tema renungan pada hari ini, mati tetapi hidup. Sekali lagi, mati tetapi hidup. Bagi orang-orang percaya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau orang-orang yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah hal yang biasa. Kematian adalah hal yang biasa karena mati di dalam Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab berkata orang yang mati di dalam Tuhan berharga di mata Tuhan. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, kematian bagi orang percaya, yang pertama, kematian bagi orang percaya adalah hal yang biasa. Mengapa biasa, saudara-saudara sekalian? Karena kita sudah mengetahui rumus, aturan, perintah Tuhan yang ada di dalam firman Allah. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah berharga, kata Alkitab. Berarti saudara dan saya yang mati dalam Tuhan dan yang akan hidup dalam Tuhan, saudara mati dalam Tuhan tidak perlu khawatir dan getar. Karena hal-hal yang mati di dalam Tuhan Yesus adalah hal-hal yang biasa. Alkitab berkata, saudara-saudara, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kematian bagi orang-orang percaya adalah hal-hal yang biasa. Karena Alkitab berkata, saudara-saudara, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, tapi ia hidup." Pertama, saudara-saudara sekalian, kematian bagi orang percaya adalah hal yang biasa. Mengapa hal yang menjadi biasa? Karena kita mati dalam Tuhan Yesus. Karena kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tidak biasa, saudara-saudara sekalian, adalah orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus. Adalah hal-hal yang menjadi tidak biasa ketika orang-orang mati di luar Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya akan berhadapan dengan hukuman apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus menjadi hal yang dipertanyakan banyak orang. Menjadi kekhawatiran, keraguan, kecemasan. Saya mengajak saudara dan saya pada hari ini, mari kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus adalah menjadi hal yang tidak biasa.
Tetapi orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus menjadikan hal-hal yang biasa, karena kita telah mengetahui rumus daripada firman Allah. Jikalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, kau sudah mati tapi kau hidup. Kalau kau tidak percaya pada Tuhan Yesus, kau mati di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ada hanya dua tempat, saudara-saudara, adalah neraka dan sorga. Sorga dan neraka adalah pilihan bagi saudara. Hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Kepada siapa Anda memilih? Mau mati di dalam Tuhan Yesus atau mau mati di luar Tuhan Yesus? Mati di dalam Tuhan Yesus adalah hal yang biasa, karena kita telah mengetahui rumus daripada firman Allah yang hidup. Tetapi kalau kita mati di luar Tuhan Yesus adalah menjadi hal yang tidak biasa. Itu sebabnya saya mengajak pada saudara untuk terima Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya mengajak saudara, siapa yang punya masalah dan pergumulan pada hari ini, yang sakit penyakit, yang datang dengan berbagai macam beban hidup, saya akan berdoa buat saudara. Terutama, apakah saudara hari ini sudah memiliki jalan keselamatan itu? Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alkitab berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Matilah di dalam Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Dalam perjamuan Tuhan pada hari ini, minggu yang pertama, ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Waktu kami makan dan minum, kami memperoleh pengampunan, kami memperoleh kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kalau kami ada yang datang dengan sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan roti dan air anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima dan kami makan dan kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji mata Tuhan, mari angkat dua belah tangan saudara dan terimalah berkat yang besar dari Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu dan kami sudah menerima mujizat yang datang dari Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus yang mengampuni, menyucikan kami, meloloskan kami dari maut, dari hukuman kekal selama-lamanya. Dan pada hari ini kami terima berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji mata Tuhan, pulanglah dan terima berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dalam protokoler kesehatan COVID, karena memang COVID-19 dan atas nama pemerintah telah memberikan waktu kepada kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dalam keterbatasan. Informasi pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia, mengadakan ibadah 2 kali. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi dan ibadah kedua dimulai jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja kita bersekutu dalam protokoler COVID-19. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, 4M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang keempat, menghindari kerumunan banyak orang.
Dan terima kasih untuk pemerintah, karena pemerintah memberikan jumlah yang terbatas di dalam kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah-ibadah yang lain dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada beberapa jam-jam ibadah yang kami lakukan lewat Zoom untuk para pelayan pengerja Tuhan dan dalam doa-doa yang diadakan oleh Gevita News. Oke. Informasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan dana misi penginjilan, persembahan gerakan Rp1.000, persembahan dana pembangunan, atau persembahan lainnya, biarlah Bapak Ibu memberikannya lewat nomor rekening yang saya sebutkan ini. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Atas persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkatinya berlimpah-limpah-limpah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan shalom.